Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Setelah saya berminggu-minggu absen ya, berbulan-bulan absen, kita ketemu lagi akhirnya. Tapi kali ini kita akan bicara soal Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023, yang hasil undiannya sudah keluar, yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana Indonesia tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, Maroko. Kalau ditanya apakah grup ini grup berat, sebenarnya enggak juga. Tapi apakah ini grup ringan, sebenarnya tidak juga. Karena apa? Grup ini kalau gue bilangnya adalah grup A ini grup ngeri-ngeri sedap. Karena kenapa? Ada Ekuador. Kita tahu Ekuador salah satu tim kuat di Amerika Latin. Walaupun kalau dibandingkan dengan Argentina jauh ya, jauh. Levelnya masih di bawah Argentina. Tapi tim yang cukup kuat. Kalau kita bicara Panama di Piala Dunia 2018 lalu, mereka bisa mengalahkan Inggris 2-0 kalau gue nggak salah inget ya. Kalau kita bicara Maroko, wah ini tim yang melejit namanya ketika lolos atau bahkan berhasil menjadi juara atau menjadi semifinalis di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Jadi apa ya, kalau dibilang Ekuador, Maroko, kemudian Panama ringan, tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Ini grup yang agak bahaya karena kalau kita lengah maka kita akan mungkin, bahasa kasarnya adalah sulit atau susah untuk lolos dari fase grup. Istilahnya fase grup itu atau lolos dari fase grup itu akan menjadi sesuatu yang mustahil. Tapi dengan catatan kita bisa bermain dengan rapi tanpa kesalahan, peluang lolos ke fase grup itu ada. Tapi akan sulit karena apa? Walaupun kata orang ini grup yang gampang, tapi buat gue ini grup yang sulit. Walaupun hanya walaupun hanya ada Ekuador, Panama, tapi mereka bukan tim sembarangan. Kita tahu Ekuador walaupun levelnya belum selevel dengan Argentina, sang juara dunia 2022 lalu gitu, belum. Tapi mereka juga mengerikan. Nah, kalau kita bicara Maroko, kita tahu Maroko punya tim yang luar biasa di Piala Dunia 2022 lalu. Lolos ke semifinal walaupun akhirnya kalah dari Prancis, tapi mereka mampu menjadi salah satu kuda hitam yang mengejutkan di Qatar akhir tahun lalu gitu loh. Jadi bukan tim sembarangan. Kalau kita bicara Panama, seperti yang aku bilang tadi, bahwa Panama di 2018 lalu mereka mampu mengalahkan Inggris, kalau nggak salah 2-0 ya. Kalau salah mohon dikoreksi gitu loh. Jadi apa ya, kalau dibilang ini grup
berat sih sebenarnya iya, tapi kalau dibilang grup ringan sebenarnya boleh juga dikatakan grup ringan, tapi ya ini kembali lagi bahwa jika kita persiapannya matang, kemudian persiapan matang, mental oke, peluang lolos itu ada gitu loh. Ini bukan saya bilang bahwa kita pasti lolos, enggak juga. Kita lolos ke tuan rumah, enggak juga gitu loh. Karena gini, tuan rumah itu belum bisa menjadi jaminan kita lolos ke 16 besar. Belum bisa menjadi belum bisa menjadi kepastian gitu loh, karena ini levelnya dunia, ini bukan level ecek-ecek gitu loh, bukan level sembarangan, jadi jangan dianggap remeh. Lomar ini kan cuman Piala Dunia level U17, tapi tetap aja bro, namanya Piala Dunia ya Piala Dunia gitu loh, bukan kompetisi kaleng-kaleng gitu loh. Apalagi di grup lainnya itu grup maut, ada Prancis, ada Brazil, ada Inggris gitu loh. Jadi pasti mereka akan mengawati Indonesia di pertandingan pertama menghadapi Ekuador yang bertepatan di Hari Pahlawan 10 November nanti gitu loh. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang ini grup yang ngeri-ngeri sedap, bukan grup yang gampang, bukan grup yang sulit, tapi ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kalau gue boleh jujur ya, kenapa gue bilang grup ini grup ngeri-ngeri sedap, karena kita lihat ada Ekuador pemainnya kita belum tahu, gue belum googling jujur ya, tapi pasti mereka punya persiapan yang oke, pastilah. Ini event Piala Dunia bro, semua negara mau menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2023 yang ada di Indonesia gitu loh. Sementara kalau kita bicara soal Panama misalkan, gue juga belum googling, tapi pasti mereka punya pemain-pemain yang oke. Kalau kita bicara Maroko, itu mereka juga ada apa namanya, ada bimbingan khusus atau ada nasihat pasti dari tim senior mereka yang sudah menjadi kejutan di Piala Dunia 2022 lalu gitu loh. Artinya mereka pasti sudah memiliki persiapan yang matang, karena mereka pasti sudah berlatih dan juga sudah melakukan persiapan selama mungkin 1 tahun 2 tahun sebelum Piala Dunia digelar di Indonesia. Sedangkan Indonesia kan baru istilahnya mendadak, kita harus membangun tim ini dari awal gitu loh. Ini artinya kita persiapannya kurang lebih tinggal 2 bulan. Ini artinya coach Bima Sakti dan juga para pemain harus mempersiapkan dengan matang gitu loh. Sekali lagi, ini bukan turnamen sembarangan, bukan turnamen ecek-ecek gitu loh. Jadi ini apa ya, persiapan kita harus matang, harus oke secara persiapan taktikal, persiapan fisik. Apalagi kita mau ke Jerman untuk persiapan menuju event besar ini gitu loh, yang akan berangkat pada
hari Minggu besok gitu loh. Jadi apa ya, yaitu seperti Pak Ketum bilang di Indosiar tadi, bahwa kita harus mempersiapkannya dengan baik secara penyelenggaraan, secara prestasi juga gitu loh. Artinya ada kesinambungan antara eh, persiapan di lapangan dan juga persiapan penyelenggaraan secara keseluruhan. Nah, ini saya bicara kepada netizen yang terhormat, tolong kalau apapun hasilnya nanti di Piala Dunia nanti, berikanlah support yang terbaik untuk Indonesia. Jangan dibully, jangan diberikan komentar yang membuat para pemain kita merasa tertekan gitu loh. Berikan komentar yang positif. Tentunya saya juga berharap yang terbaik sama seperti kalian, tapi apapun hasilnya nanti kita sudah memberikan yang terbaik, karena ini event belum tentu akan datang kedua kalinya ke Indonesia gitu loh. Nah, jadi tolong para netizen ya, berikan komentar yang positif, berikan dorongan semangat yang positif gitu loh. Nah, jadi itulah hasil drawing Piala Dunia 2023 Indonesia yang bisa saya berikan untuk Anda. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.